Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibul mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wafa. Wassalatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna amal salih wa ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjidul Ikhlas serta seluruh imamnya, yang saya banggakan seluruh jamaah salat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada kita semua, hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan salat subuh berjamaah. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa salat subuh ini merupakan ibadah yang luar biasa, karena jarang-jarang orang bisa bangun pagi tepat waktu. Hingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat sekaligus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh kita, duduk kita pada pagi ini, serta mencatatnya sebagai amalan yang akan kita banggakan pada hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semua tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita membahas tentang fikih mandi. Namun alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mandi ini merupakan satu kebiasaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam, yang untuk orang Eropa pada abad pertengahan justru itu sesuatu yang dijauhi. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Eropa pada abad pertengahan, khususnya pada abad ke-14, mereka jarang mandi. Bahkan Ratu Isabella, Raja Inggris itu, atau Raja Spanyol, Ratu Spanyol, beliau itu mandi seumur hidup hanya 2 kali. Yang pertama saat dia lahir, yang kedua saat dia nikah. Selain itu dia tidak mandi. Bahkan Ratu Isabella II, istri dari Raja Philip, ratu yang menyebabkan umat Islam terusir di Spanyol, beliau bersumpah ketika untuk mengambil kembali Spanyol, dengan sumpahnya tidak akan pernah mengganti bajunya sampai Spanyol ditaklukkan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, penaklukan dan pengepungan kota Spanyol, negara Spanyol itu selama 3 tahun. Bisa kebayang, 3 tahun tidak ganti baju dan tidak dicuci. Adapun Bapak Ibu sekalian, cuci baju itu juga termasuk kebiasaan umat Islam yang dibawa ke Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu sampai Rusia, saat dubes Rusia saat bertemu dengan Raja Prancis, beliau menggambarkan bahwa bau Raja Prancis itu lebih busuk daripada binatang. Ya, karena jarang mandi. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dan Rusia juga lebih parah lagi. Beliau itu biasa pipis di dinding istana di hadapan orang-orang itu biasa. Itu mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disitulah kemudian mereka orang-orang Eropa menggunakan parfum untuk menutupi bau mereka. Hingga kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di Prancis khususnya itu terkenal dengan parfumnya. Jadi dari istilah-istilah dalam parfum itu kan juga diambil dari bahasa Prancis. Contohnya parfum yang paling tinggi itu namanya parfum. Yang bawahnya itu eau de parfum. Bawahnya lagi eau de toilette. Yang bawahnya sekali yang biasa kita pakai colet-colet itu yang 5 menit hilang baunya, itu apa namanya? Saya lupa. Apa namanya Pak? Tulisannya itu saya nggak tahu nih bacanya gimana, tulisannya colokne. Itu dari bahasa Prancis. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka melakukan hal itu? Memang karena di dalam agama mereka juga tidak ada syariat untuk mandi. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, di Eropa pada abad ke-14 itu terjadi wabah yang dikenal dengan nama Black Death, di mana tiap 3 orang 1 orang meninggal. Hingga para tabib pada saat itu mengatakan pada raja bahwa
mandi itu menyebabkan pori-pori terbuka hingga akhirnya kumannya masuk, hingga akhirnya mereka jarang mandi. Tapi memang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, di Eropa pada zaman pertengahan itu memang mereka tidak terlalu peduli dengan air. Jadi maaf untuk membersihkan diri. Jadi mereka itu ada toilet umum, maaf Bapak Ibu sekalian, toilet umum. Kalau misalnya untuk cebok, maaf disediakan lap. Maaf, agak jorok. Jadi disediakan lap. Siapa yang ini ngelap tempat yang keluar itu dengan lap itu keluar. Siapa penggantinya pakai itu. Jadi Allah alam untuk berapa minggu lap itu nggak diganti. Semua pakai itu. Hingga akhirnya begitu juga Bapak Ibu sekalian di jalanannya. Di jalanannya menurut sejarah, jalanan di Eropa pada abad ke-14 sampai abad ke-19 itu joroknya luar biasa. Orang biasa maaf buang hajat buat baik kecil maupun besar di jalanan. Begitu juga para jagal itu biasanya nyembelihnya di jalanan. Darah hingga darah jeruannya itu ditinggalkan di jalanan. Bisa kebayang seperti apa. Jadi orang-orang itu kalau mau berangkat atau keluar rumahnya itu pakai parfum diletakkan di hidung mereka agar bau itu tidak terlalu. Hingga kedatangan umat Islam kemudian menyebabkan mereka mulai memahami atau melihat pentingnya mandi. Jadi orang Islam nyuci baju, barulah mereka belajar juga nyuci baju. Orang Islam mandi, mereka juga belajar mandi. Dan yang mengajari mereka untuk mandi adalah Muslim India yang bernama Muhammad Bhatt. Dan sinilah kemudian dalam bahasa Inggris kenapa ada kamar mandi dikenal dengan nama bathroom. Karena yang bawahnya adalah Muhammad Bhatt. Ini mandi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Islam itu datang dengan membawa keterbelakangan, ternyata Islam itu jauh lebih unggul daripada orang-orang yang hari ini menyatakan mereka luar biasa. Jadi bahkan sabun pun Bapak Ibu sekalian, sabun pun itu ditemukan oleh umat Islam. Dan itulah yang bawa ke Eropa. Jadi sabun bahasa Arabnya sobun. Dan karena bahasa itu Bapak Ibu sekalian semakin jauh dari pusatnya, maka ada huruf yang hilang. Jadi, kayak kemano, kan bahasa Melayu ya, kemano. Lari ke padang jadi kama. Ya, kama. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, air. Air itu bahasa Melayu. Sampai di Aceh jadi iu. Itu air kelapa, iu. Begitu juga kelapa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu nyiur. Ya, nyiur. Bahasa Acehnya u. Jadi kalau tadi kelapa air kelapa iu. Bahasa Tagalog Bapak Ibu sekalian, bahasanya Filipin niu. Itu bahasa. Nah, balik semula Bapak Ibu sekalian, sabun dari bahasa Arab sobun, bahasa Inggrisnya soap, bahasa Prancisnya savon. Ini menunjukkan bahwa barang ini datangnya dari Arab. Karena memang orang Arab, orang Islam itu biasa mandi. Nah, ini sejak mandi Bapak Ibu sekalian. Dan Imam Abu Syuja mengatakan walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6 maaf. Salah satu yashtariku fiha rijal wan nisa. 3 perkara yang laki-laki dan perempuan juga diwajibkan karena itu, wa hiya liqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal maut. 3 hal yang laki-laki dan perempuan bareng-bareng wajib mandi. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan. Maaf, yang kita kenal dengan ini enggak ada anak kecil alhamdulillah. Yang kita kenal juga dengan berhubungan suami istri. Baik itu maaf pakai pengaman maupun tidak pakai pengaman. Baik itu dalam kondisi keluar ataupun tidak keluar. Yang penting maaf masuk. Itu wajib mandi. Karena hadisnya menyebutkan idzal taqal khitanaini wa idzal taqal khitanani wajibal ghusl.
jika bertemu dua khitan maka wajib baginya mandi. Untuk khitan laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di perempuan itu sebetulnya ada juga khitan, ada juga sunnah, tapi ini sunnah tidak seperti laki-laki. Dan termasuk juga Bapak Ibu sekalian, baik itu untuk laki-laki itu, baik itu masuk ke lubang yang biasanya atau di belakang, baik itu sama hewan ataupun yang lain, Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk dari belakang itu hukumnya haram. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sungguhnya lelaki yang mendatangi istrinya dari belakang maka itu terlaknat. Belakang itu maksudnya di lubang yang lain Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak diperbolehkan Bapak Ibu sekalian? Karena itu memang bukan tempat itu kotor, tempat keluarnya kotoran. Jika ada yang melakukan hal itu disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai liwat kecil. Liwat itu artinya perilakunya kaum Nabi Lut, yaitu sodomi. Maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki mendatangi perempuan di tempat keluarnya kotoran itu, maka hukumnya haram. Wajib tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau sama perempuan. Gimana laki-laki sama laki-laki? Azabnya lebih dahsyat lagi. Hukuman orang yang melakukan LGBT, laki-laki sama laki-laki, adalah dilemparkan, dibunuh dari bangunan paling tinggi di tempat itu. Kalau di sini yang paling tinggi mana? Tower TV ya. Ada yang lebih tinggi lagi gitu? Dari situ. Pokoknya kalau misalnya di tempat itu ada gedung 20 tingkat, nah di lantainya dilemparkan dari lantai 20. Itu hukuman bagi pelaku LGBT. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kesianan mereka itu diciptakan Allah seperti itu, enggak. LGBT itu Bapak Ibu sekalian perilaku yang menyimpang. Ada yang mengatakan otaknya itu memang otak pelaku LGBT itu beda dengan otak yang biasa. Memang Bapak Ibu sekalian bentuknya beda. Tapi kenapa bentuknya beda? Karena dia sendiri yang membuat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu berkembang. Jadi dari awal kita lahir, otak itu berkembang dan menerima respon. Jadi semakin bagus respon yang diberikan oleh orang sekitarnya, semakin bagus juga. Begitu juga ketika anak kecil, anak baru lahir, itu sampai usia 5 tahun dikasih asupan gizi, maka itulah yang paling bagus. Jadi otak manusia yang paling banyak berkembang itu Bapak Ibu sekalian dari 0 sampai 5 tahun. Ini yang kita kenal dengan nama Golden Age. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen anaknya cerdas di usia 5 tahun pertama ini, kasih lagi gizi. Di antaranya adalah minyak ikan. Ya. Kenapa minyak ikan Bapak Ibu sekalian? Karena minyak ikan itu mengandung omega 3 dan omega 5. Jadi omega 3 dan omega 5 itu fungsinya sebagai jembatan bagi saraf yang ada di otak. Jadi otak manusia itu Bapak Ibu sekalian ada celah-celahnya. Kan pernah lihat ya otak ya. Nah itu untuk melompati celah-celah itu aliran listrik ini. Dan omega 3 dan omega 6 itu menjadi jembatan di antara celah-celah otak tersebut. Jadi kalau bisa tuh Bapak Ibu sekalian di usia 5 tahun pertama kasihlah simulasi anak. Beliin mainan, bongkar pasang, beliin itu susunya dikencengin. Kalau bisa tuh susunya susu kambing ya. Karena susu kambing itu Bapak Ibu sekalian dia mengandung unsur basa bukan asam. Jadi kambing itu susu sapi kalau masuk ke lambung kita itu jadi unsur asam. Itu sebabnya banyak anak-anak kecil itu kalau misalnya minum susu kambing mereka kadang sakit perut, kadang muntah. Beda dengan susu kambing. Susu kambing itu masuk ke tubuh jadi basah, jadi pH-nya tinggi. Nah ini Bapak Ibu sekalian LGBT. Jadi, nah dari situ kemudian Bapak Ibu sekalian otak itu setelah 5 tahun ini otak itu berkembang masih berkembang dan berhentinya di usia 40 tahun. Hingga Al-Quran menyebutkan kata idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana.
hingga di usia dewasa, saat dia sempurna dan usianya 40 tahun, barulah otak ini berhenti berkembang. Jadi itu orang-orang yang dididik. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini mengusung kaum pelangi untuk memberikan hak mereka, dalam Islam tidak ada. Bahkan kalau seandainya ada yang seperti itu dan dibiarkan, dikhawatirkan agar Allah akan turun kepada kita semua. Ini yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua, maaf kalau seandainya gimana dengan posisi selagi tempatnya tempat itu diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pernah terjadi di masa Nabi SAW juga ditanyakan. Maaf, dapat saya jelaskan ya Bapak Ibu sekalian, karena zaman Nabi ditanyakan hal ini. Jadi orang-orang Ansor itu mereka pakai satu gaya. Maaf, perempuan di bawah, laki-laki di atas. Maaf ya Bapak Ibu sekalian. Namun pada saat orang-orang Muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, mereka melakukan dengan banyak gaya. Hingga akhirnya para wanita Ansor agak kurang terima. Akhirnya mereka bertanya pada Nabi, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harsul lakum." Wanita kalian itu adalah ladang kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah di tempat kebun kalian dari manapun engkau mau. Tapi intinya Bapak sekalian masih tempatnya di situ. Maaf. Ini yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya mani, dan ini laki-laki maupun perempuan. Maaf, apa ada seorang wanita bertanya, ketika saya mimpinya mimpi seperti itu, apakah wajib saya mandi? Nabi mengatakan iya, jika dia melihat airnya. Ini wanita itu kemudian bertanya lagi pada Nabi SAW, wahai Nabi, apakah wanita punya air mani juga? Aisyah mendengar itu agak gimana? Hingga akhirnya mereka mengatakan, Nabi mengatakan, la haya fiddin, tidak ada malu dalam urusan agama. Yang kayak gini jujur Bapak Ibu sekalian, saya malunya luar biasa. Cuman karena ini agama, terpaksa saya harus sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan, bagaimana mungkin seorang anak mirip dengan ibunya kalau dia tidak punya air? Jadi wanita itu juga punya air mani juga. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita tidur, bangun-bangun mimpi seperti itu, bangun-bangun dia melihat air dari celananya, maka wajib juga mandi. Begitu juga laki-laki, jika dia melihat air seperti itu, dia juga wajib mandi, yang kita kenal dengan laki-laki dengan istilah mimpi basah. Namun kalau seandainya dia bangun, melihat sesuatu di celananya, kayak ada sesuatu air yang lengket, maka bisa jadi itu bukan mani atau itu mani atau bukan. Karena seperti di kesempatan kemarin kita membahas bahwa di dalam dari kemaluan laki-laki juga keluar yang namanya mani. Mani itu agak mirip. Kalau mani itu baunya itu kalau misalnya dia basah seperti bau tepung adonan. Jadi misalnya dulu ada donat, bau itu baunya laki-laki. Kalau kering baunya seperti putih telur. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, maka bisa dipastikan itu mani. Atau misalnya akhirnya ketika selesai bangun tidur dia merasakan lemas, maka itulah juga mani. Jika kalau seseorang di antara seseorang melihat hal itu, maka dia wajib mandi. Yang ketiga Bapak sekalian adalah kematian. Orang mati wajib dimandikan. Karena kita tahu bersama Nabi SAW menyebutkan kewajiban seorang, haknya seorang yang sudah meninggal itu ada 4. Yang pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolatkan, dan keempat dikuburkan. Dan hendaknya Bapak Ibu sekalian jangan ditunggu lama-lama. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, nunggu sampai 24 jam itu kesian. Ya.
Kenapa kesiannya Bapak Ibu sekalian? Kata Nabi SAW, kesian sama dia, kesian juga sama kita. Kata Nabi, kalau seandainya yang meninggal itu orang soleh, kita hendaknya menyegerakan biar dia dapat nikmat kubur. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya dia bukan lelaki soleh atau wanita yang solehah, maka kita segera melepaskan beban itu dari pundak-pundak kita. Jadi sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW pernah saat ada seorang laki-laki yang dijatuhkan oleh otaknya hingga lehernya patah dan meninggal, beliau mengatakan irsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Sidr itu daun bidara, daun bidara. Tapi Bapak Ibu sekalian, bidara itu ada dua macam ya. Ada bidara Cina, ada bidara Korea. Bedanya mana Bapak Ibu sekalian? Kalau bidara Korea daunnya lebih lebar, buahnya lebih besar, itu tidak bisa dipakai. Yang dipakai itu bidara Cina. Bidara Cina itu batangnya coklat, dia berduri, ya, dia berduri. Dan daunnya itu punya efek talas, daun talas. Kalau kena air enggak basah. Dan dibalik, kalau dibalik dia berbulu. Ini bidara Cina. Jadi bidara Cina inilah yang kita pakai. Jadi untuk wanita yang suci dari hadas besarnya dan nifas dari air, sunnahnya mandi juga dengan air itu. Dan itu juga bisa untuk obat diabetes, untuk sakit perut dan diabetes, itu bidara Cina. Jadi ini Bapak sekalian untuk bidara. Wasalah satu takhtasu bihan bisa. 3 perkara yang dikhususkan untuk wanita saja, wahiyal haid wal nifas wal wiladah. Yang pertama adalah haid. Haid itu Bapak sekalian merupakan darah kotor, ya, darah kotor. Dan hikmahnya kenapa wanita tidak diperbolehkan sholat, karena pada saat wanita haid dan dia juga sholat, pada saat dia sholat itu darah mengalir lebih banyak ke rahim. Jadi pada saat dia haid, dan dia sholat atau sujud misalnya, maka yang keluar bukan hanya darah kotor tapi juga darah segar. Itu sebabnya Islam melarang wanita yang haid sholat. Adapun wanita yang hamil, maka disunahkan memperbanyak sujud, apalagi di semester terakhir, ya, pada bulan-bulan terakhir. Karena sujudnya wanita haid hamil itu yang pertama agar darah semakin lancar ke janinnya hingga dia makin cerdas, makin banyak dapat asupan oksigen dan gizi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang yang hamil apalagi di bulan terakhir, dia rajin sujud itu memperbaiki posisi janin. Jadi kalau misalnya bapaknya itu masih di atas padahal sudah bulan ke-9, perbanyaklah sujud. Ya, itu yang menyebabkan posisinya lebih bagus lagi. Dan haid itu Bapak sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatahur." Dari ayat sebelumnya, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid." Sungguhnya haid itu, mereka bertanya padamu tentang haid, maka sungguhnya itu lagi kotor, maka jauhilah. Yang dimaksud jauhi itu Bapak Ibu sekalian bukan dijauhi secara fisik. Karena Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi kalau istrinya haid maka tidak boleh serumah. Wanitanya nggak boleh masak, nggak boleh di rumah. Bahkan mereka itu membuatkan tempat khusus di kandang. Kalau misalnya di beberapa riwayat disebutkan tempat khusus di kandang. Di sanalah dia menghabiskan masa haidnya sampai selesai, baru boleh ngumpul lagi. Adapun Islam menyebutkan hanya tidak boleh digauli. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, jika istrinya lagi haid, semua masih boleh kecuali di bawah satu lutut dan antara lutut dengan pusar, itu yang nggak boleh. Gimana kalau misalnya ada yang menggauli istrinya saat haid, hukumnya haram. Kalau misalnya pelajur, hendaknya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan sedekah setengah atau 1 dinar emas.
1 dinar itu 4,25 gram. Jadi kalau misalnya maaf ada yang di sini pernah menggauli istrinya dalam kondisi istrinya haid, maka dia hendaknya membayar 2 juta sebagai denda. Ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa tidak diperbolehkan Bapak sekalian? Karena pada saat itu darahnya darah kotor dan kondisi rahim dalam kondisi kritis. Jadi sebetulnya Bapak sekalian, ketika seorang wanita itu haid, jadi pada saat wanita itu subur, sel telurnya itu masuk keluar dari ovariumnya, masuk ke dalam rahim. Nah pada saat itu dinding rahim menebal untuk mempersiapkan janin itu lahir. Nah begitu ternyata tidak ada pembuahan, maka sel ovum ini kemudian luruh dan keluar dari darah. Begitu juga dinding yang menebal itu juga lepas. Hingga akhirnya Bapak sekalian, rahim dalam kondisi tipis. Jadi kalau misalnya maaf terjadi hubungan dan terjadi gesekan, ada infeksi, maka lebih paling rentan itu masuk kuman. Jadi ini Bapak sekalian kenapa Islam melarang laki-laki suami istri berhubungan saat halangan. Walaupun maaf pakai pengaman juga tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya Bapak sekalian, nifas itu sama dengan nifas itu sama dengan haid. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah melahirkan. Melahirkan itu menyebabkan dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena sebagian ulama menyebutkan karena dia melahirkan mani dan sel telur yang sudah jadi. Jadi masih disamakan dengan mani, disamakan dengan sel telur dengan haid. Jadi ketika dia lahir itu juga wajib mandi. Wa faraidul ghusl salasah, an-niyah wa inzal najasah in kana ala badanihi. Dan faktunya mandi itu ada 3. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika masih ada di badannya, termasuk bekas-bekas dari mani atau cairan itu dibersihkan juga. Caranya adalah berniat untuk mengangkat janabah. Jadi nawaitul ghusl li izalatil janabah atau li raf'il hadatsil akbari. Itu niat. Yang kedua membaca basmalah seperti wudu. Kemudian Bapak Ibu sekalian melanjutkan dengan membasuh ke seluruh tubuh. Nah mandi itu Bapak Ibu sekalian sunnahnya kemudian berwudu. Sunnahnya berwudu. Jadi berwudu. Jadi kalau caranya gampangnya Bapak Ibu sekalian, niat baca bismillah, kemudian cuci tangan, berwudu. Setelah itu membasuh kepala, atau sebagian menyebutkan kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru kepala. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian lakukan seperti itu mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena tubuh kita itu bereaksi dengan panas dan dingin. Jadi tubuh kita kalau dingin, saraf kita itu akan mengecil untuk mengurangi pengeluaran panas. Adapun ketika cuacanya lagi panas, maka tubuh kita, saraf-saraf itu akan melebar untuk segera membuang panas. Pada saat seorang mandi langsung dari kepala, itu efeknya seperti gelas panas, gelas kena air panas atau kena air dingin mendadak, akan pecah, minimal dia memang. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok ada orang yang mandi di siang hari, habis mandi palanya langsung pusing? Karena yang tadinya sarafnya melebar mendadak kesiram sama air dingin. Itu sebabnya rata-rata orang yang kena stroke itu di kamar mandi, karena dihantam langsung dengan air ke kepala. Itu sebabnya dalam Islam kita sunnahnya Bapak Ibu sekalian kalau mandi wudhu dulu,
biar tubuh kita adaptasi dengan air. Ya, adaptasi dengan air, barulah kita mandi. Jadi barulah setelah wudu, ada menyebutkan wudunya sempurna dulu sampai kaki, baru kepala, baru siram kepala. Namun hadis dari Maimunah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi setelah kepala langsung guyur air. Kemudian basuh 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, baru ke kaki. Jadi basuhannya Bapak Ibu sekalian 3 kali. Ya, mandi itu 3 kali. Gimana kalau tengah mandi kita berhadas, buang angin atau buang air kecil, gimana? Apakah harus ulang lagi siramannya? Enggak perlu. Ya, misalnya sudah siram 2 kali, kemudian pipis kita, maka lanjutkan untuk siraman ketiga. Boleh nggak di bawah 3? Nggak boleh. Minimal 3 kali. Begitu juga Bapak sekalian sebenarnya menggosok-gosok tubuh kita. Termasuk diantaranya karena rambut dan kulit juga harus kena. Termasuk juga telinga. Bapak Ibu sekalian, maaf kita seringkali agak abai kan pas mandi. Telinga kurang diperhatikan, lipatan-lipatan tubuh kita kurang diperhatikan. Itu harus nyampe semua airnya. Ya. Ini dalam mandinya. Gimana dengan wanita yang dikepang? Nah, wanita yang dikepang rambutnya itu hendaknya dilepas. Kalau diikat boleh, tapi kalau dikepang karena itu jadi masuk satu dengan yang lain, kemungkinan air untuk masuk sangat sedikit, maka disebutkan dalam Sahih Muslim itu untuk dilepas, diurai. Tapi kalau misalnya dia hanya ikat itu boleh saja. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian di kuku ya. Kalau kukunya ada benda-benda atau sesuatu yang menyebabkan air tidak masuk di kuku, maka itu juga dihilangkan. Gimana dengan lagi orang yang haid atau nifas motong kuku, boleh enggak? Boleh. Boleh. Hadisnya menyebutkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mau ketemu Nabi, tiba-tiba beliau menghilang. Akhirnya kemudian beliau menemui dalam kondisi habis mandi. Ditanya sama Nabi, kenapa kok Anda menghilang tadi? Beliau menjawab, karena tadi ya Rasul, saya dalam kondisi junub. Khawatir. Begitu mendengar itu Nabi mengatakan, Subhanallah, inna muslimah la yanjas. Subhanallah, orang muslim itu tubuhnya tidak najis. Jadi mandi, potong kuku bagi yang haid, yang berhalangan itu boleh. Tapi memang kalau kita hanya bentuk kehati-hatian, memang ada sebagian mazhab yang mengatakan dikumpulkan, kemudian pada saat mandi dibawa mandi. Ini Bapak Ibu sekalian, wa sunanuhu, dan sunnahnya khamsah. Sunnahnya ada 5. Yang pertama at-tasmiyah, yang kedua wasul yadaini qabla idkhalihima ina wa wudu qablahu. Ini sunnahnya ada 5. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua mencuci kedua tangannya sebelum masuk ke dalam menggunakan air. Kan kadang kalau kita mandi itu tangan kita masuk ke dalam bak, kayak disunahkan untuk cuci tangan dulu. Yang ketiga al-wudu qablahu, berwudu sebelumnya. Yang ke-6 sebetulnya 6 ini penulis salah menulis. Yang keempat mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang ke-5 al-muwalat, tertib. Jadi mandi itu sampai selesai gitu. Jangan sampai 2 kali, habis itu kehabisan air, dari dulu kering tambah lagi. Nah itu nggak boleh. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri. Alam shawab Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridai kita dan sholat syuruh kita di jam 6:11 insyaallah. Jadi masih ada waktu 15 menit. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Bu. Waalaikumsalam.
Tapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan nifas? Nifas itu tidak ada kalau seandainya dia keguguran di usia di bawah 4 bulan. Di bawah 4 bulan itu tidak ada nifas. Kenapa? Karena pada saat itu janinnya belum berada nyawa. Dia dimasukkan kategorinya sebagai istihadah. Itu kalau di bawah 4 bulan. Jadi ruh itu ditiupkan ke dalam di bayi itu di usia 120 hari atau 4 bulan. Jadi kalau misalnya di usia 4 bulan itu tidak ada pergerakan bayinya, ini bahaya. Jadi ini Bapak sekalian. Yang kedua, gimana dengan yang sesar? Sesar itu juga sama, ya, sama nifas, dia juga nifas. Nifas itu rata-rata sih 40 hari, ya, rata-rata 40 hari. Tapi dia di darahnya putus. Jadi walaupun misalnya seminggu sudah selesai, maka seminggu itulah dia sholat. Ya, seminggu itulah dia sholat. Jadi tidak harus misalnya sudah 20 hari sudah tidak ada lagi darahnya, nunggu dulu. Jangan sampai 40, enggak. Yang penting apa? Darahnya putus. Gimana dengan prematur? Prematur hukumnya juga masih darah nifas. Yang bukan darah nifas hanya keguguran di usia 4 bulan, di bawah 4 bulan, di bawah usia 4 bulan. Allah Akbar. Maaf, kalau seandainya itu yang penting itu keluarnya sang suami. Kalau istrinya enggak keluar ya ini. Jadi maaf, kalau di luar hubungan suami istri, maaf ya, di luar hubungan suami istri, maka yang jika suami yang keluar maka hanya suami saja yang mandi. Hanya suami saja yang mandi. Tapi maaf, ada hadisnya, sesungguhnya Allah tidak melihat dua golongan. Golongan yang pertama ada yang mendatangi istrinya dari belakang, yang kedua lelaki yang menikahi tangannya. Menikahi tangannya. Ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di surga nanti itu ada nikmat yang paling besar. Yang jika nikmat itu mengalahkan semua nikmat yang lain, yaitu nikmat berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'annya menyebutkan wujuhul yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Sungguhnya nanti di hari kiamat ada orang yang wajahnya bercahaya, bersinar, berseri-seri karena mereka melihat Allah. Hadisnya Nabi SAW menyebutkan ketika ahli surga masuk surga, Allah kemudian fima makna, Allah kemudian meminta menyuruh bikin pertemuan, janji ketemuan dengan penghuni surga. Ketika itu ahli surga bertanya-tanya sama mereka, ada apa nih? Mengapa Allah ingin ketemu kita? Begitu kemudian datang waktunya, mereka kemudian berkumpul, mereka bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa kita mengumpul nih? Bukankah Engkau ya Allah telah memberikan kami nikmat yang begitu luar biasa? Engkau hindarkan kami dari neraka, siksa neraka, Engkau memberikan kami kenikmatan yang luar biasa. Begitu mendengar itu Allah Subhanahu wa taala kemudian lepaskan hijab antara ia dengan sang hamba, dan Nabi menyebutkan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dua golongan ini Bapak sekalian tidak bisa dapat nikmat tersebut. Tidak bisa dapat nikmat tersebut. Allah Akbar. Ya. Kalau sekiranya di kemana orang di gambar di Mekah, Madinah kan sulit air pada zaman itu kan. Ketika tiba-tiba saya mati, air susah, minumannya susah begitu kan. Apakah mereka tayamum atau bagaimana? Baik Bapak Ibu sekalian,
sebetulnya air di Madinah itu agak lumayan sih. Jadi sebetulnya di kebun-kebun kurma itu banyak air. Termasuk air yang sumur yang terkenal itu ada dua. Yang pertama sumur Budoah atau Bidoah, itu yang jadi tempat orang-orang Ansar mandi. Yang kedua sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Itu yang banyak air. Begitu juga di Mekah, sumur Zam-Zam kan tidak ada air. Ya, gimana kalau seandainya mereka ternyata tidak dapat air, maka mereka tayamum. Yang ini yang disyariatkan itu kan sempat ada kisah yang unik gitu kan. Yang di sini dalil Bapak Ibu sekalian bahwa tidak satu hal yang bahaya bagi orang awam kalau langsung mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Zaman sahabat pun terjadi kasus ini. Jadi ada seorang sahabat Bapak Ibu sekalian, beliau itu berhadas besar, nggak dapat air. Dengar ayat tentang tayamum. Itu untuk ala safarin, kalau kalian sakit atau dari safar atau ja'ahum minkum minal ghaid, atau kalian itu dari buang hadas dari BAB atau BAG, buang air kecil atau buang air besar, Allah masuk nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayamum. Kalian itu kalau berhubungan suami istri nggak dapat air, maka tayamum. Nah, sahabat ini mikir, karena dia ini pengganti mandi, kan, otomatis kalau mandi itu kan sekujur tubuh. Nah, jadi tayamum itu kepikiran juga sekujur tubuh juga. Akhirnya apa yang dia lakukan? Guling-guling di tanah. Guling-guling di tanah. Begitu selesai paginya dia mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Nabi, semalam saya tayamum. Caranya saya guling-guling di tanah karena saya nggak dapetin air. Sementara saya berhadas besar. Begitu mendengar itu Nabi SAW tertawa dan mengatakan, bukan kayak gitu ceritanya. Cukup dengan menepuk ke tanah, kemudian usap wajah sekali, tangan juga sekali. Itu tayamum. Nah, tayamum itu Bapak Ibu sekalian, itu tidak menghilangkan hadas besar. Hanya diperbolehkan, itu menjadi sebab diperbolehkannya sholat. Dulu pernah saya sampaikan di sini kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya seorang wanita lagi berhalangan, lagi haid, kemudian naik kendaraan, contohnya kereta atau bis, dari sini misalnya Jambi, maghrib misalnya, asar misalnya, sudah mau bersih, begitu maghrib ke toilet mobil, ternyata sudah tidak ada lagi. Dan pada saat itu wajib sholat. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, si wanita itu boleh tayamum dengan niatnya diperbolehkan sholat. Jadi tayamum zuhur, maghrib, isya, tayamum. Dengan kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kondisinya sudah bagus, sudah lapang, bisa mandi, maka kewajiban mandi itu masih ada. Jadi nggak harus. Jadi nggak ini kan tadi kan sudah saya tayamum, Ustaz, berarti hadas besarnya sudah lepas enggak? Tayamum hanya jadi sebab diperbolehkan dia untuk sholat. Itu tayamum. Ya. Misalnya ada berhubungan malam hari ya. Ternyata malam itu suaminya meninggal. Dia wajib mandi yang suaminya mandi mayat. Kalau ternyata pasangannya paginya keburu meninggal sebelum sempat mandi, maka dia mandi cukup sekali. Mandinya cukup sekali, dimandikannya cukup sekali, dimandikannya cukup sekali, karena mandi itu sudah mencukupi untuk buang hadas besar dia, sekaligus mandi wajib dia sebagai karena dia seorang jenazah, hanya sekali. Sama kayak seorang di satu malam misalnya melakukannya sama istrinya 2 kali, kan mandinya cuma sekali. Tapi sunnahnya Bapak Ibu sekalian, kalau mau 2 kali itu sunnahnya untuk berwudu sebelum melakukan yang kedua.
Sebelum rakaat kedua disunahkan doa berwudu. Karena kata Umar bin Khattab itu lebih menguatkan kembali. Allah SWT. Ini kita agak miring-miring nih. 7 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Ya Bu. Kalau kita mandi, kamar mandi harus pakai basahan ya? Jadi gimana dengan mandi? Kalau misalnya dia di toilet umum, kan dulu kan toilet umum ya Bapak Ibu sekalian, maka tidak diperbolehkan memperlihatkan aurat. Cuman kalau misalnya di kamar mandi sendiri ya silakan, tidak pakai apa-apa, karena memang sudah tertutup rapat. Kenapa di masa Nabi itu masih disebutkan itu? Karena memang mereka mandinya di tempat luar, walaupun sepi. Mereka pakai penutup ya Bapak Ibu sekalian, walaupun sepi, tapi atasnya nggak tertutup. Hingga hadis menyebutkan walaupun dia ini emang boleh, tapi hendaknya dia lebih malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika kita sekarang nih kamar mandi udah tertutup, apalagi di dalam kamar, pintu kamar yang dikunci, kamar mandinya juga ditutup, maka pada saat itu diperbolehkan dia untuk tidak pakai apa. Allah ya. Ketika kita sudah mandi wajib lagi dan kita sholat doa apa dulu lagi, cukup dengan mandi wajib itu kita bisa sholat. Kalau seandainya mandinya seperti yang saya sampaikan di awal Bapak Ibu sekalian, mandinya wudu kemudian mandi, selagi dia tidak menyentuh kemaluannya atau tidak keluar hadas pada saat tengah dia mandi, boleh dia langsung sholat karena hadas kecilnya sudah lewat. Tapi kalau misalnya di tengah mandi, maaf, dia gosok-gosok apa pakai sabun, nyenggol-nyenggol tempat itu, maka dia berwudu. Jadi misalnya contoh nih, ada orang mandi di sungai, niatnya hadas besar, nyebur 3 kali gitu kan. Nah keluar dia sudah niat hadas besar, keluar dari sungai itu boleh langsung sholat langsung. Jadi kalau selagi di kamar mandi dengan niat dengan syarat yang pertama mandinya seperti yang disampaikan tadi, pakai wudu dulu. Yang kedua tidak menyenggol benda-benda yang menyebabkan dia batal wudunya, maka dia boleh langsung sholat. Allah langsung. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ya. Terima kasih. Kalau jenazah sudah dimandikan, terus biasanya kan itu ahli warisnya, maksud saya keluarga suaminya, apakah kalau itu jadi batal lagi atau tidak? Karena kalau misalnya batal, biasanya mengumpulkan kan berapa mungkin paling ya. Terima kasih. Memang ada perselisihan di kalangan umat Islam di Indonesia, bukan di ini. Kenapa? Karena bagi mereka kalau salah satu meninggal itu otomatis terceraikan. Jadi otomatis sudah bukan mahramnya lagi dan nggak boleh cium. Padahal pendapat itu salah. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika suami istri sudah meninggal dan kelak mereka sama-sama masuk surga, maka mereka akan dipertemukan kembali dengan pasangannya di surga kelak. Jadi pertanyaan, gimana kalau istrinya pasca suaminya meninggal nikah lagi? Jadi dalam sahabat itu ada namanya Atikah, sahabiah. Itu suaminya itu setiap wanita lelaki yang nikah sama dia suaminya mati syahid. Jadi beliau itu sempat 4 kali atau 5 kali menikah dan suaminya semua mati syahid. Jadi ujung-ujungnya para sahabat berlomba-lomba menikah sama dia biar mati syahid. Hingga akhirnya dia nggak menikah lagi. Termasuk diantaranya terakhir kalau nggak salah itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kalau posisinya seperti itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, ketika semua suaminya ternyata masuk surga, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilih suaminya yang paling baik perilakunya dengan dia. Jadi nggak poliandri itu kayak siapa? Pak Cali. Pak Cali itu suaminya Pandawa 5. Jadi poliandri itu di
Mahabharata ya. Itu jadi Arjuna itu berjudi, jadi biasa berjudi dan salah satunya ini hadiah judinya itu wanita, yaitu Pacali. Nah, begitu dia mau masuk, ibunya mengatakan dari luar yang dengar suara Arjuna, ibunya mengatakan, wahai Arjuna, bagilah hasilmu pada saudara-saudara. Hingga akhirnya mereka berbagi istri. Jadi Pandawa 5 itu punya istri namanya Pacali. Itu dalam Islam tidak diperkenankan ya. Jadi poligami boleh, tapi poliandri, wanita punya suami lebih dari satu, itu tidak diperkenankan. Begitu juga di surga Bapak sekalian, istri hanya dapat suami yang jadi suami sah saja. Jadi kalau misalnya ada lebih dari satu, maka disuruh milih. Tidak, jadi sebetulnya saat meninggal itu tidak otomatis bercerai. Jadi bolehlah si istri mencium suaminya di akhir kehidupannya, di akhir pertemuannya. Dan itu tidak ada. Sip, Bapak Ibu sekalian, 2 menit lagi dan saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian untuk tidak keluar dari masjid sebelum melakukan sholat 2 rakaat karena pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh sempurna. Allah semoga Allah memberkahi kita. 2 menit lagi silakan tunggu. Saya akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.